sebagai tenaga kesehatan ya ini pekerjaan yang mulia. Tidak hanya melihat secara normatif regulasi yang ada, tetapi ya bagaimana hati kita bisa memberikan, terpanggil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, kita pahami bahwa regulasi penting, tetapi pelayanan yang lebih penting. Daripada regulasi. Pelayanan yang lebih penting daripada regulasi. Selamatkan dulu nyawanya, baru bicara. Regulasi. Itu prinsip yang keren itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Puskesmas Sekolah Kasih. Nah, sekarang kita lagi mau bincang-bincang ini bersama dengan Kepala Puskesmas gantengnya Sekolah Kasih, Bapak Supriyadi Sultan. Siap, Om Jai. Inisial SS. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Om Jai. Sampai saat ini kondisi baik. Siap. Masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Nah, tak kenal maka tak sayang. Siap. Tak sayang maka orang tidak akan kepoi kita punya video. Maka dari itu, bagusnya mungkin kalau ini panggil abang apa bapak ini? Supaya kelihatan muda ya abang. Oh iya. Oke. Pak Kapus aja deh, karena kita lagi di ruangannya, jadi Pak Kapus silakan perkenalan dulu mungkin. Bisa. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Supriyadi Sultan. Saat ini dipercaya sebagai penanggung jawab Puskesmas Sekolah Kasih. Iya. Adapun profil saya ya secara deskriptif, saya lahir di Rate-Rate. Oh, di Rate-Rate. Ya, di Kolaka Timur, Om Jai. Kolaka Timur. Lahir di Rate-Rate. Oh, dulu kan masih Kolaka namanya tuh. Iya, dulu masih. Baru. Saya saya anak kedua dari 7 bersaudara. 7 bersaudara. Ya. Ibu Haji Nursia dan ayah almarhum ya baru kurang lebih setahun, Haji Sultan Ramli. Iya. Ya, saya kira tidak ada yang tidak kenal. Kalau orang Kolaka mungkin yang baru saja yang tidak kenal beliau. Saya dibesarkan dari keluarga yang sederhana sebenarnya. Siap. Tetapi apa ya, pesan dan visi orang tua itu ya bagaimana kami tetap fight dalam menjalani kehidupan ini, seperti itu. Dan beliau senantiasa mengajarkan bagaimana bisa berguna, bermanfaat bagi orang banyak, bagi daerah, bahkan bagi negara. Terus pendidikan saya, waktu SD saya tamat di SD Negeri Sakuli yang terpencil. Iya, paling sudut itu. Sakuli paling ujung. Paling ujung. Gitu. Kebetulan rumah dekat situ, jadi sekolahnya dekat-dekat situ aja. Terus selesai di SD, saya lanjut di pesantren Ummu Sabri. Pesantren? Kendari. Yang di Kendari, iya. Ya. Tapi selesainya di MTS Negeri Kolaka. Berarti ada biasanya kalau banyak sekolah itu karena cerdas, tidak sekolah yang awalnya ini tidak sanggup. Jadi dipindahkan ke sekolah yang lebih bagus, atau yang kebalikannya, terlalu bandel. Jadi pada waktu itu objek ya. Mungkin karena usia juga masih sangat remaja gitu. Dan agak sulit sih lepas dari kedua orang tua, sehingga berpikir untuk kembali ke kampung. Jadi pas kelas 3 itu saya kembali dan menyelesaikan di MTS Kolaka, seperti itu. Setelah selesai di MTS Kolaka, lanjut di Sekolah Perawat Kesehatan. SPK. Itu angkatan pertama kali dibuka di Kabupaten Kolaka. Kami angkatan pertama lah ini. Dan selesai di situ, saya kembali melanjutkan pendidikan di Akper, Akademi Keperawatan di Kabupaten Kolaka. Dan setelah itu saya kembali lagi melanjutkan pendidikan di Sarjana Kesehatan Masyarakat di Mandala Waluya Kendari. Dan setelah itu saya melanjutkan Magister Kesehatan Masyarakat di Mandala Waluya Kendari, dan alhamdulillah tahun ini
masih diberi kepercayaan dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di strata 3. Strata 3 atau doktor seperti itu. Luar biasa. Jadi mulai dari bawah sampai atas ini sudah. Nah, menjabat kapus ini pada saat di S1 atau pas ngambil selesai S2-nya? Iya, sudah strata 2. Oh, di S2. Ya, jadi waktu kalau jenjang tanggung jawab atau jenjang kepangkatan itu dari bawah juga saya. Dari bawah. Ya. Dari Pustu terus jadi bendahara di Puskesmas. Nah, kalau di Pustu Pak Kapus waktu di Pustu itu di mana? Di awal? Di Kolakasi, Kolakasi. Kemudian dipercaya di situ sebagai penanggung jawab. Dulu backgroundnya masih perawat ini, Om. Perawat, sehingga kita memberikan pelayanan-pelayanan yang kuratif kepada masyarakat. Dan pada waktu itu dianggap ya harus naik level lah, seperti itu, sehingga dipercayakan menjadi Kasubag TU. Kasubag TU di Puskesmas Latambaga pada waktu itu. Jadi 2 tahun jadi Kasubag TU, ya kembali dipercayakan kepada pemerintah untuk menjadi penanggung jawab kepala puskesmas, ya tentunya di Puskesmas Kolakasi, seperti itu. Jadi dari bawah juga. Kalau dianalogikan bangunan itu dari pondasi. Dari pondasi. Bukan seperti mie instan, ya kan kadang-kadang itu mie instan ya. Dan saya merasakan hal itu. Jadi memang betul-betul matang lah, Pak Kapus. Sepertinya begitu. Kalau di Puskesmas ini sendiri tahun berapa kita masuk di sini, dan selaku masuk di sini langsung kapus kah atau dari bawah dulu? 2019 September, ya 15 September 2019 langsung kapus. Langsung kapus. Ya, langsung berarti kapus. pas Puskesmas ini jadi langsung kita kapus pertama. Awalnya bukan di Puskesmas ini, Om Jack. Yang Puskesmas lama itu yang lama, betul. Itu. Tidak lama kemudian dianggap perlu ini Puskesmas Kolakasi dikembangkan, mengingat secara demografi jumlah penduduk yang begitu padat. Betul. Sehingga ya dibangunlah Puskesmas ini. Perlu saya cerita juga bahwa Puskesmas Kolakasi ini adalah salah satu-satunya puskesmas percontohan. Nah, itu dia. Yang ada di Kabupaten Kolaka. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019. Iya. Bahkan di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Percontohan. Iya, dari 600 jumlah puskesmas yang prototipe seperti ini, hanya satu di Sulawesi Tenggara, di Puskesmas Kolakasi ini. Seperti ya kan, ini kan masuk Latambaga ya? Ya, Kecamatan Latambaga. Pak Kapus ya. Nah, kalau dipikir kan Latambaga itu kan sudah ada puskesmas satu di sana. Latambaga, nah, yang jadi pertanyaan masyarakat, kenapa harus di sini lagi? Jadi mungkin jawabannya yang tadi, karena dilihat dari banyaknya jumlah penduduk, jadi wajar-wajar saja dan dikembangkan. Kemudian lokasi lahan ada, maka dari itu di sini ditempatkan. Kalau tidak salah kan lokasi ini dulu pasar lama ya, pasar lama dulu. Zaman berapa puluh tahun yang lalu itu kan di sini pasar lama, dan saat ini sudah dibangun prototipe puskesmas, prototipe. Percontohan. Bahkan di Sultra. Luar biasa. Nah, selain itu, selain pembeda bangunan, bisa dikata bahwa ini percontohan. Berarti buat apa sebuah bangunan megah, bagus, dia jadi percontohan kalau programnya sama saja? Mungkin ada yang beda. Ada yang beda, baik itu program kerjanya, kan di puskesmas itu kan tipenya beda lah dengan rumah sakit. Mungkin Pak Kapus juga bisa menjelaskan apa perbedaan antara puskesmas dengan rumah sakit, dan apa kelebihan dari puskesmas Kolakasi ini dibanding puskesmas yang lainnya. Tanpa bukan bilang kita yang lebih bagus ya, tidak ada seperti itu. Cuman kita ingin melihat bahwa apa sih keunggulan dari puskesmas Kolakasi ini sendiri. Baik Om Jack, saya kira di puskesmas Kolakasi ini ada 3 indikator layanan. 3 indikator layanan? Iya, 3 indikator layanan, atau kami bisa bilang 3 pilar kekuatan pelayanan yang ada di puskesmas. Yang pertama itu adalah pelayanan promotif. Pelayanan promotif, yang bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana hidup sehat. Seperti itu ya. Sebab kalau kita sudah belajar hidup sehat,
hidup secara PHBS, ya tentunya potensi untuk sakit kan kecil kemungkinan seperti itu. Iya. Nah, kadang-kadang kan penyakit muncul 90% itu sumbernya dari lingkungan. Dari lingkungan. Ya, jadi kita ajarkan masyarakat bagaimana pola hidup bersih ber-PHBS. Tentunya dari layanan promotif seperti itu. Ya, jadi kami punya mengedukasi ke masyarakat bagaimana menjalankan hidup dengan pola sehat. Pola sehat seperti itu. Kami punya tenaga ahli, tenaga yang sudah kompeten yang bekerja terkait masalah itu. Yang kedua, preventif. Kami lakukan juga upaya-upaya preventif di sini sebelum terjadi misalnya satu tindakan yang menyebabkan sakit, ya kita lakukan preventif, pencegahan. Seperti itu. Jadi harapan kita memang dengan dua indikator kegiatan ini yang kita kedepankan, dan itu menjadi esensi daripada layanan puskesmas. Kita berharap masyarakat bisa hidup sehat. Sebab esensi daripada pelayanan itu adalah bagaimana masyarakat atau kunjungan masyarakat itu tidak banyak ke puskesmas. Oh begitu? Iya. Jadi alasannya? Jadi kalau paradigmanya masih bilang di puskesmas itu banyak pengunjungnya, banyak pasiennya. Sungguhnya dia tidak berhasil, dia gagal. Oh gitu ya? Iya. Kalau kami di puskesmas, sebab sebagian besar anggaran yang digelontorkan kepada kami itu adalah untuk kegiatan pelayanan promotif dan preventif. Kuratif tidak seberapa. Berarti kalau misalkan di sebuah puskesmas, pengunjungnya banyak, yang rawat inap maupun yang ke puskesmas itu rame banyak, berarti program promotifnya tidak jalan. Dianggap gagal. Tapi perlu saya sampaikan di sini kembali bahwa sekarang ada dua layanan yang ada di puskesmas. Ini juga saya harus luruskan. Ada layanan kunjungan sakit dan ada layanan kunjungan sehat. Kunjungan sakit sehat dan kunjungan sehat. Jadi puskesmas sekarang itu tidak hanya melayani orang yang sakit, yang sehat juga kami melayani. Nah, ini kadang-kadang masyarakat belum tahu ini. Ya, makanya di mana-mana saya pergi bawakan materi, saya ingatkan ke semua lintas sektor, ke masyarakat bahwa jangan ragu-ragu datang ke puskesmas meskipun Anda dalam keadaan sehat, karena wajib itu. Dalam sebulan itu dilakukan screening kesehatan. Betul. Jangan sampai kita ini tensi kita sudah tinggi, tapi kita anggap biasa-biasa. Kita anggap diri kita sehat, padahal sebenarnya betul. Itu yang biasa terjadi. Orang tiba-tiba stroke. Betul. Serangan jantung. Tiba-tiba DM langsung tipe 3 dan segala macam, karena dia ada potensi penyakit di dalam dirinya, tapi dia anggap biasa-biasa, tidak ketahui. Makanya ya datanglah berobat di puskesmas dengan cara melakukan screening, ditensi, diperiksa kolesterolnya, asam uratnya, gula darahnya. Itu kunjungan sehat. Ya, kunjungan sakit ya kan jelas kalau orang sakit. Jadi dua. Jadi kalau dia datang, kalau kunjungan di puskesmas tinggi tapi karena kunjungan sehat itu bagus. Berarti ada kesadaran dari masyarakat terhadap kesehatan. Dia proteksi dirinya, jangan sampai terjadi tiba-tiba yang tidak diinginkan, ya itu yang kami selalu edukasi ke masyarakat. Jadi beda kalau di rumah sakit kan dia memang kunjungan sakit karena kuratif. Kalau kami di puskesmas itu kan ya ada dua sekarang. Jadi harapan kami kalau memang kunjungan kita banyak, upayakan kunjungan sehat, bukan kunjungan sakit. Iya. Seperti itu. Ini pertanyaan berikutnya ini Pak Kapus, saya mewakili pertanyaan-pertanyaan umum dari masyarakat luaran sana ketika berbicara mengenai puskesmas dan juga rumah sakit. Nah, misalkan ada kejadian, semisal kecelakaan atau ada yang mau dirawat tapi dilihat penyakitnya ini memang mesti harus ke rumah sakit ini. Tetapi apakah memang prosedural perawatan di rumah sakit itu memang harus melalui puskesmas dulu atau enggak apa-apa langsung ke rumah sakit? Ini yang biasa jadi dilema di masyarakat, bahwa ketika dia sudah mau langsung misalkan
ke rumah sakit, tetapi ada yang bilang, oh jangan ke rumah sakit dulu, kalau belum tuh ke puskesmas. Jadi ini mungkin bisa bisa diberikan edukasi atau jawaban seperti apa sih prosedural atau SOP yang sebenarnya langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pasien-pasien ini ketika ingin ke rumah sakit seperti itu. Iya, baik Om Jack. Jadi memang ada mekanismenya, ada tingkatannya. Puskesmas itu adalah FKTL, fasilitas pertama, FKTP, fasilitas pertama, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tingkat pertama. Ya, jadi rumah sakit itu FKTL, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Jadi ada. Kalau dia statusnya rawat jalan, memang dianjurkan dan diatur dalam regulasi itu dia ke puskesmas dulu. Puskesmas dulu. Setelah itu ada penyakit-penyakit penyerta yang tidak bisa diselesaikan di puskesmas, baru dilakukan rujukan ke FKTL. Tentunya ya di rumah sakit kan ada dokter ahli, fasilitasnya lebih baik, yang tidak dimiliki oleh puskesmas. Itu kalau dia normatif sifatnya rawat jalan. Tapi kalau dia emergensi, itu tidak ada. Kalau emergensi dimanapun dia boleh. Iya. Tidak boleh. Misalnya tiba-tiba, contoh sederhana, tiba-tiba dia lewat depan rumah sakit, atau bukanlah depan rumah sakit, biasanya kita radius 100 meter lah, tiba-tiba dia kecelakaan. Apakah harus dibawa dulu di tempat? Kan tidak mungkin seperti itu. Itu dia. Tentunya dibawa ke fasilitas yang terdekat. Seperti itu dilakukan pelayanan. Iya. Jadi namanya emergensi itu ya, apalagi misalnya orang dari daerah ya, dari jauh. Luar daerah kan, tiba-tiba dia sakit di daerah kita, masa dia mau pulang kampungnya? Kita lakukan pelayanan. Itu namanya memanusiakan manusia. Saya kira kita juga sebagai tenaga kesehatan, ya ini pekerjaan yang mulia. Tidak hanya melihat secara normatif regulasi yang ada, tetapi ya bagaimana hati kita bisa terpanggil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, kita pahami bahwa regulasi penting, tetapi pelayanan yang lebih penting. Daripada regulasi. Pelayanan yang lebih penting daripada regulasi. Selamatkan dulu nyawanya, baru bicara. Regulasi. Itu prinsip yang keren itu. Iya. Dan saya rasa semua puskesmas dan rumah sakit memiliki prinsip yang sama. Seharusnya. Iya. Berarti ada juga yang kalau toh ada itu objek itu oknum, tetapi kami yakin orang kesehatan seperti itulah. Dia sudah tertanam itu di dalam dirinya bahwa contoh konkret begini. Kadang-kadang kami lagi jalan berkendaraan, tiba-tiba ada orang jatuh. Itu terpanggil secara otomatis, kami turun dan ingin menolong. Kalau seorang tenaga kesehatan sudah punya jiwa seperti itu sesungguhnya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang sejati. Iya, sejati. Kalau dia lewat, masih ada orang kecelakaan, terus dia lewat saja tidak menolong, masih perlu dipertanyakan dia punya hati nurani sebagai tenaga kesehatan. Berarti gelarnya saya yang kesehatan. Iya. Seperti itu. Luar biasa. Pak Kapus, terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk warga Kolaka dan untuk kita semua lah, dari Pak Kapus sendiri, bagaimana mengedukasi yang tadi promotif kesehatan, bagaimana mengedukasi kesehatan biar masyarakat ini bisa hidup dengan pola sehat. Kepada seluruh masyarakat ya di Kabupaten Kolaka, bahwa kesehatan itu bukan segala-galanya. Tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Iya. Kesehatan bukan segala-galanya. Tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Betul sekali. Uangmu banyak, kalau kau sakit tidak ada gunanya. Betul. Mau makan ini tidak boleh, mau makan ini tidak boleh. Apa gunanya kita punya banyak uang? Dan sehat itu dimulai dari saya. Sehat itu dimulai dari saya. Kalau Om J katakan dari Om J, bukan dari orang lain. Betul. Itu sehingga tentunya kita perlu memproteksi diri kita, menjaga diri kita dari pola hidup sehat. Jangan sampai sudah terjadi ya baru kita menyesal. Ya, dengan cara lakukan screening setiap bulan, sekali setahun, berolahraga 30 menit,
menjaga pola makan, menjaga pola tidur. Yang terpenting bagaimana mengelola stres. Bagaimana mengelola stres. Ya, sebab tidak banyak sekarang penyakit yang muncul itu tidak hanya dari fisik, tetapi dari psikis. Betul sekali. Betul. Nah, coba ditanya kau asam lambung kenapa? Terlambat makan. Tidak, saya makan bagus, berarti dari psikis. Psikis. Tensimu kenapa naik? Saya tidak makan garam, tidak makan apa? Dari psikis. Terpenting bagaimana mengelola psikis. Psikis. Betul Ya, sekali. begitu. Saya kira itu mungkin. Keren, Pak Kapus, luar biasa. Terima kasih banyak atas apa ya, bisa dikata ini wejangan ya. Jadi saya datang ke sini nih, kita awalnya ini ingin cerita tentang bagaimana hidup dengan pola hidup sehat, tetapi kayaknya Om Jack merasa banyak dapat wejangan baru hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Pak Kapus, sehat selalu. Amin. Salam sama keluarga dan teman-teman di Puskesmas Kolakasi. Baik, saya dan Pak Kapus, Pak Bung SS. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.